Dalam dunia sepak bola, terkadang ada pendapat bahwa bakat saja tidak cukup. Untuk bisa dikenang dan punya nama besar, seorang pemain harus punya bakat serta skill yang luar biasa. Namun tidak selamanya demikian. Dalam sejarah ada banyak pemain hebat yang justru harus terus hidup dalam bayang-bayang sampai masa pensiunnya. Mereka punya kemampuan mumpuni, tetapi nama mereka tidak setenar bintang-bintang atau bahkan rekan setimnya di era yang sama. Mereka bak salah era dan karenanya harus terus berada di balik bayangan meski punya performa yang luar biasa menawan. Penasaran dengan sosok-sosok yang selalu hidup di balik bayangan ini? Starting Level List kali ini telah merangkum deretan pemain hebat yang kalah pamor dan harus selalu hidup di balik bayangan bintang-bintang lainnya. Javier Mascherano. Banyak yang mengingat nama Gerard Pique, apalagi nama Carlos Puyol. Namun rasanya sosok Javier Mascherano tidak sepopuler dua nama tersebut. 8 tahun memperkuat Barca, ia pernah jadi pemain andalan di lini belakang. Versatilitasnya juga membuatnya banyak dicap sebagai pemain hebat pada masanya. Namun tak dapat dipungkiri bahwa Mascherano adalah salah satu legenda di Barcelona. Tapi masa-masanya selama 8 tahun memperkuat tim Katalan nyatanya tak membuatnya sepopuler para legenda lainnya. Di posisi bek, ia kalah tenar dibanding Pique dan Puyol. Sementara di gelandang, nama Xavi, Iniesta, dan Sergio Busquets justru lebih populer. Berdiri dengan postur 174 cm, Mascherano bukanlah pemain yang piawai dalam duel bola-bola udara. Meski begitu, dia adalah pemain yang ngotot dan pintar membaca permainan. Mascherano bahkan pernah disebut sebagai salah satu pemain paling cerdas. Tidak mengherankan apabila sekarang ia beralih profesi menjadi pelatih. Bernardo Silva. Premier League adalah tempat berkumpulnya para pemain elit seluruh dunia. Untuk urusan gelandang ada banyak pemain yang menyandang label sebagai gelandang terbaik. Namun rasanya hanya sedikit yang melirik nama Bernardo Silva. Padahal kapten Manchester City itu punya kontribusi luar biasa buat City. Musim ini Bernardo tampil 30 kali dari 30 pertandingan yang dimainkan City di Premier League. Pemain asal Portugal itu mengemas 2 gol dan 4 assist. Bukan catatan yang mengesankan memang, tetapi sebagai pemain kreatif, Bernardo kerap hadir di momen-momen krusial untuk menjadi penentu arah pertandingan City. Sayangnya di City penampilannya bisa dibilang tertutup oleh bayang-bayang Kevin De Bruyne. Di Portugal atau di IPL keseluruhan peran Bernardo tertutup oleh kompatriotnya Bruno Fernandes. Bernardo sendiri kini punya kontrak yang segera tuntas di City. Tetapi Pep Guardiola sang pelatih berharap Bernardo akan memperpanjang masa baktinya. Angel Di Maria. Hidup di balik bayang-bayang juga sudah pernah dirasakan oleh Angel Di Maria. Pemain yang kini memperkuat klub asal kota kelahirannya Rosario Central itu termasuk salah satu pemain bergelimang gelar. Ia juga pernah memperkuat sejumlah klub raksasa antara lain Real Madrid, Manchester United, dan PSG. Namun Di Maria tampaknya memang tak ditakdirkan untuk menjadi bintang utama. Di Madrid namanya jelas kalah tenar ketimbang Cristiano Ronaldo atau bahkan Gareth Bale. Di MU, Di Maria tak benar-benar memperlihatkan kemampuannya. Di PSG namanya kalah pamor dengan Mbappe dan Neymar. Di Argentina pun Di Maria bukan pahlawan populer seperti Messi. Namun di balik sosoknya yang kadang kurang populer dan selalu hidup dalam bayang-bayang, Di Maria adalah sosok clutch player. Seringkali ia menciptakan gol atau momen-momen magis yang ikut mengubah jalannya pertandingan. Seperti saat mencetak 1 gol di final Piala Dunia 2022, serta gol tunggal yang membuat Argentina juara Copa America 2021. Di Maria sendiri pernah ditanya soal statusnya ini. Lebih tepatnya ketika ditanya soal status man of the match-nya di final UCL 2014. Aksi Sergio Ramos atau 3 pemain lain yang ikut cetak gol ke gawang Atletico tampaknya lebih memorable. Namun Di Maria tak masalah dan merasa yang terpenting ia berkontribusi untuk tim. Jens Lehmann. Siapa yang ada di pikiran kalian ketika ditanya tentang kiper terbaik sepanjang masa Premier League?
Peter Cech, Edwin van der Sar, Alisson? Siapapun itu sepertinya sedikit yang akan menjawab Chen Lehmann. Lehmann adalah kiper yang membawa Arsenal catatkan rekor invincible pada musim 2003-2004. Bahkan ketum PSSI kita saja tidak kepikiran namanya. Sebagai gambaran sehebat apa Lehmann, kiper asal Jerman itu masih memegang rekor sebagai kiper dengan catatan clean sheet beruntun terpanjang di UCL. Ia juga 2 kali mendapat penghargaan kiper terbaik UEFA, yakni pada musim 1996-1997 serta 2005-2006. Saat Arsenal juara, Lehmann adalah pemegang rekor clean sheet terbanyak di EPL. Sayangnya, Premier League era itu memang dihuni banyak kiper hebat. Di sisi lain, Lehmann dikenal memiliki gaya main yang tidak terlalu agresif. Lehmann adalah kiper yang dikenal efisien dan tidak neko-neko. Mungkin ini jugalah yang membuat namanya kurang populer. Meski dahulu hidup dalam bayang-bayang kiper hebat lain, Lehmann tetap salah satu legenda hebat EPL. Gonzalo Higuain. Fans Real Madrid atau secara keseluruhan fans sepak bola pasti mengenal nama-nama seperti Raul Gonzalez, Karim Benzema, atau Cristiano Ronaldo. Tapi rasanya sedikit yang benar-benar menganggap Gonzalo Higuain sebagai salah satu bintang Los Blancos. Padahal catatannya cukup bagus, melesatkan 121 gol dalam 264 laga. Higuain seperti terlahir di era yang salah. Ia digait Madrid pada tahun 2006 sebagai seorang pemain yang digadang-gadang bakal jadi masa depan tim. Statistiknya memang menggambarkan hal itu. Tetapi akhirnya Madrid malah mendatangkan penyerang-penyerang lain seperti Ronaldo dan Benzema. Saat itulah Higuain memilih hengkang. Higuain sempat bersinar ketika memperkuat Napoli selama 3 musim. Tapi setelah meninggalkan Naples, Higuain tak pernah lagi bisa menemukan bentuk permainan terbaiknya. Bahkan semasa masih memperkuat Napoli, dengan segala catatan impresifnya, Higuain masih tak sepopuler penyerang-penyerang hebat lain pada masa itu. Hidup Higuain lebih banyak dihabiskan dalam bayang-bayang nama besar lain di Real Madrid. Ia pun pernah bertanya kepada diri sendiri, sampai akhirnya menyadari mungkin sudah takdirnya begini. Di Argentina ceritanya serupa. Higuain bukanlah pahlawan, justru ia sering dianggap pembawa sial karena selama ada dirinya Argentina tak pernah meraih gelar. Sadio Mane. Liverpool pernah punya trio mematikan di lini depan. Trio itu adalah trio yang membawa kejayaan di era Jurgen Klopp. Isinya adalah Sadio Mane, Mohamed Salah, dan Roberto Firmino. Semuanya punya kontribusi penting. Tapi tampaknya Sadio Mane mendapat sorotan yang paling sedikit, apalagi jika dibandingkan dengan Salah. Mane tidak punya catatan gol sebanyak Salah, namun kontribusinya di atas lapangan adalah hal yang nyata. Bahkan di era kini banyak pendukung Liverpool berasumsi tanpa Mane Salah mungkin tak akan segarang dahulu. Mane meninggalkan Liverpool pada tahun 2022, tapi ia lagi-lagi harus menjalani karir di balik bayang-bayang pemain lain. Selain kontroversi pertengkarannya dengan Leroy Sané, tak banyak hal yang bisa dibicarakan dari karir Mane di Bayern Munchen. Pemain asal Senegal kini melanjutkan karir ke Arab Saudi, lebih tepatnya ke Al Nassr. Namun sekali lagi Mane harus hidup sebagai pelayan dan kini sosok yang harus ia layani adalah Cristiano Ronaldo. Garrincha. Nama aslinya adalah Manuel Francisco dos Santos, tetapi ia lebih dikenal dengan nama Garrincha. Nama itu tidak diberikan secara random, tetapi karena kepiawaiannya menari-nari di atas lapangan. Ya, Garrincha dikenal sebagai pemain yang mampu ciptakan keindahan. Beberapa bahkan menyebut kepiawaian Garrincha dalam mengolah bola melebihi Pele. Pada Piala Dunia 1962, Alex Pellos, seorang penulis buku yang terkenal dengan tulisannya The Brazilian Way of Life, menyebut Garrincha adalah legenda sesungguhnya. Perannya di Piala Dunia tahun tersebut sama pentingnya dengan peran Diego Maradona di Argentina 1986. Bahkan masyarakat Brasil sepertinya lebih menikmati menonton Garrincha daripada Pele. Namun seperti kita tahu, nama Pele lebih awal dikenal sebagai legenda dunia. Sementara Garrincha tampaknya hanya dikenal oleh segelintir orang di era sekarang. Sebetulnya ada beberapa alasan mengapa Garrincha hidup dalam bayang-bayang Pele. Kehidupannya yang hedon mungkin membuat rasa hormat orang kepadanya sedikit berkurang.
Pele dan Garrincha adalah dua sosok yang bertolak belakang. Pele adalah pribadi yang disiplin, sementara Garrincha adalah pemain yang doyan pesta, menenggak alkohol, serta main perempuan. Garrincha dahulu dikenal sebagai pemain yang selalu sanggup menyihir penonton akan aksi-aksinya. Namun karena gaya hidup yang tidak disiplin, orang malah lebih mengenal Pele ketimbang dirinya. Dari era modern seperti Bernardo Silva hingga era klasik seperti Garrincha, siapa lagi pemain hebat yang menurut kalian selalu hidup di balik bayang-bayang? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa.